Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ngopi Sehat bersama saya Sofi, host Ngopi Sehat. Ngobrol Ngobrol pintar pintar seputar seputar kesehatan. kesehatan. Dan bersama saya ini telah hadir narasumber yang cantik ini ya. Beliau ini expert di bidang pangan ya. Beliau adalah Kak Maulina Ulia Uselda, AMD Kebidanan. Ya, Kak Ina, terima kasih sudah berkenan hadir di studio narasi. iya, Baik Kak terima Ina, materi kita pada mhm, kesempatan pagi hari ini adalah, mari kenali pangan yang aman. Nah, namun sebelum memasuki materi, saya persilahkan dulu untuk Kak Ina menyapa para sahabat sehat yang ada di luar sana. Silahkan Kak. Mhm, terima kasih Kak Sofi oke. atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, rekan-rekan podcast Ngopi Sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Saya Maulina Aulia Usida atau biasa dipanggil Ina. Saya staf dari, Subkoordinator Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, yang pada pagi hari ini mendapat tugas untuk menyampaikan sedikit informasi dan edukasi mengenai pangan untuk tema kita hari ini. Baik, berbicara tentang pangan, ini kita sangat Pas sekali sekali ya Kak ya dengan postur tubuh postur. kita ya. Iya, kata orang itu subur gitu ya, ya karena salah satunya adalah memang asupan makanan ya, Kak, Mmm, ya. Baik terkait dengan materi pada pagi hari ini, bahwa yang namanya makanan itu merupakan sumber kehidupan bagi kelangsungan hidup manusia, karena tidak ada makanan maka akan terganggu juga ya untuk kehidupan seorang manusia. Namun pemilihan makanan yang seperti apa yang harus kita ambil di tengah kesibukan dan juga maraknya makanan yang berseliweran di tengah kita. Nah, pada kesempatan kali ini nih coba akan kita bahas bersama narasumber kita Kak Inah gitu. Baik Kak Inah, pangan ya, materi kita adalah terkait dengan kenali pangan yang aman. ya, Bagaimana cara mengenali pangan? Kita tahu sendiri ya Kak ya, ada makanan siap saji. ya, Ya, yang kita kenal ya, makanan siap saji itu yang seperti apa ya, Kak, ya? Kan, terkait dengan tema kita atau judul kita. ya. Mhm, Mengenai pangan itu sendiri, untuk hari ini mhm, dalam lingkup pangan siap saji. mhm, Pangan siap saji itu, pangan yang sudah diolah dan mhm. disajikan, kita tinggal menikmati. Kita tinggal Iya, menikmati ya. sudah disajikan dalam, bahan sudah jadi, Mhm, sudah diolah, kemudian disajikan. Nah, kita mhm. tinggal sebagai konsumen tinggal menikmati. Oh gitu ya. Termasuk, ketika kita menyajikan makanan di rumah itu juga Ya, pangan siap bisa. saji ya, Kak, ya? Ataupun mungkin, melalui pedagang gerobak dorong, Ya, ataupun kaki bisa. lima, ataupun restoran dan lain Ya, sebagainya ya, Kak, ya? Itu bisa. termasuk pangan siap saji ya, Kak, Ya, ya? bisa disebut Mhm, dengan pangan siap saji, ada yang mhm, di lingkup keluarga saja, mhm, ada yang diperjualbelikan, seperti tadi mmm, catering, mhm, restoran, mhm. kemudian di rumah makan itu Resto juga resto bisa. gitu ya juga Ya, ya, Kak, ya? yang jualan Mhm, gerobak itu juga bisa, bisa karena kan ya? memang tinggal disajikan. Ya Mhm, sudah diolah sama penjualnya, mhm. konsumen tinggal, beli, menikmati. Mhm, gitu ya, Ya, Kak, ya? seperti cilok, pentol, Mhm, mhm, mie ayam, bakso itu juga mhm, termasuk pangan siap saji. jadi yang makanan yang berseliweran itu ya, Kak, ya, Ya, yang seblak, yang dimsum, iya, yang apa. Jadi makanan siap saji adalah makanan yang mungkin kita tanpa harus, mengolah dulu ataupun kita yang mengolah sendiri, ya, kemudian siap makan, itu ya, adalah makan siap siap saji gitu saji. ya, Kak, Ya, ya? Oke, baik. Nah, untuk keamanan pangannya sendiri, Kak, ini, mhm, mungkin ada trik khusus atau kunci-kunci khusus yang ya, bisa, Kak Ina jelaskan supaya makanan ini tetap aman saat kita makan gitu loh, ya. Kak? Nggih, Secara garis besarnya mhm. ada 5 kunci pangan. Ada Mmm, 5 Kak? iya, ada 5 Nggak cukup satu ya, Kak, kunci. ya? Ya, kita, Nggih, eee, sederhanakan lagi, mhm, kita pakai bahasa yang, simpel saja mhm, ya. 5 kunci itu, satu mhm, dari pemilihan bahan baku, mhm. Oh, kemudian penyimpanan, mhm, kemudian pengolahan, mhm, kemudian 4 penyajian, mhm. kemudian 5 kebersihan.
ya. kebersihannya Itu gitu ya, Kak, secara ya? garis besarnya. Kemudian, eee, kita bahas lagi satu persatu, mulai dari persiapan bahan baku, Mhm, kemudian penyimpanan, pengolahan, kemudian waktu penyajian, juga untuk kebersihannya yang poin 5. mhm. Nah, kita ada Yang pertama, Kak, yang mungkin pertama yang poin ya, pertama itu adalah, untuk apa ya, sediaan bahan pangannya, ya ya yang seperti apa yang ini, aman, Kak? Mhm, biasanya kalau untuk lingkup keluarga ya, mhm, kita, secara garis besar itu yang pasti kan, bahan baku kita belanja. mhm, Nah, kita belanja kan nggak langsung cup cup cup, mhm, pasti ada proses memilih dan memilah. mhm, Nah, apalagi untuk diolah menjadi makanan untuk keluarga. Nah, jadi yang pasti adalah bahan bakunya. Bahan baku juga macam-macam, mhm, ada yang bahan kering, ada yang mhm, bahan basah, ada yang frozen, mhm. ada juga sayur, macam-macam kan. Itu ada triknya dalam memilih bahan bakunya. Itu macam kayak pedagang kaki lima itu Oh ya, Kak, yang iya, banyak di gerobak gitu iya, ya, Kak, ya? emak-emak kan Mesti biasa belanja, emak-emak kan pasti belanja Kak Sofi? iya, Biasa tiap ya? tiap pagi, Kak, itu Iya, ya, tiap mhm, pagi belanja kita ya, ada mhm, sayur, ada yang ini ya, jenisnya iya, macam-macam iya, juga itu. macam-macam. Mhm, terus, Kak? Kita dapat identifikasi dari Mhm, tampilan, mhm, kemasan, mhm, bentuk, macam-macam kan tergantung mhm, dari bahan baku yang dipakai. mhm, Jika itu bahan basah seperti bahan segar mhm, seperti ikan, mhm, tahu, mhm, tempe, mhm, kita bisa identifikasi. Misal ikan, ikan cari yang segar, yang jika dipencet kulitnya yang membal, mata jangan yang cekung, yang masih menonjol, insang masih merah. Kemudian tahu, tahu kadang kan ada yang pedagang yang suka nakal, mhm. Nakalnya gimana, Kak? iya, suka dipakein formalin, Oh boraks gitu, oh oh, yang biar pengawet itu ya, Kak, ya ya? Mhm. sebenarnya bukan pengawet, Apa ya? sebenarnya itu, misal formalin itu Mhm, bener pengawet, mhm. tapi sebenarnya kan pengawet Yang untuk dilarang ya? mayat, iya, Tapi dilarang untuk untuk makanan ya, desinfeksi Kak, alat ya? kesehatan Mhm, sama pedagang yang, curang mhm. biar dapet untung makin Cuannya untung, iya, banyak, tapi tidak mhm. mempedulikan kesehatan Dipakai di tahu konsumen. biar tahan lama, Mhm, lebih awet. Nah, kita sebagai konsumen harus lebih jeli, lebih teliti. mhm. Iya, Gitu ya, Kak, iya, ya? Itu tadi dikatakan yang apa ya, kalau ikan itu yang membal ya iya. ya, yang membal itu yang tidak ini ya, Kak, Dipencet ya, heeh, ndak kalau dipencet itu tidak cekung, cekung ya, itu terus matanya juga yang harus menonjol, masih menonjol yang menonjol. menggelembung gitu ya. Mhm, Terus misalnya kalau tahu juga yang baunya masih yang seger gitu ya, Kak, mhm, ya, itu mhm, tandanya, apa ya, bahan kita itu aman gitu ya, iya, seger ya, seperti iya. itu. Itu mungkin yang, bahan-bahan yang ini ya, Kak, ya, Bahan segar. bahan yang segar ya, kalau yang kering, Kak, yang seperti apa itu? Yang kering, Heeh, kayak misalnya, contohnya biji-bijian atau mungkin biji-bijian, bumbu-bumbunya itu atau bisa dilihat, beras, dari mhm, tampilannya mhm, apakah masih baik, apakah sudah kadang kan suka hancur remah-remah gitu, mhm, jangan, ya gitu cari ya, yang utuh, yang segar, warnanya yang masih oke. Kemudian untuk bahan-bahan kemasan, mhm, bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, bisa mhm, Ceklik ceklik itu ya? ya Mhm, dari apa, slogannya BPOM, Badan mhm, Pengawas Obat dan Makanan. Ceklik itu ada, sebuah akronim mhm, untuk bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari ketika akan berbelanja produk kemasan, mhm, bisa produk kemasan, makanan, obat, bahkan make up. mhm. Ceklik itu dari, KLIK, K-nya kemasan, Cek cek ya, itu cek kita cek ya, sendiri, ceklik, mhm, kliknya ya, K, kliknya itu mhm, K itu kemasan, kemasannya ya kemasannya harus apa, Kak? harus yang masih utuh, masih bagus, jangan yang sobek atau koyak. Takutnya kan Mmm, bekas mhm, di apa, tikus ya. mmm, Nah, kalau bisa masih rapi, rapet gitu ya, ya Kak, ya? Mhm, kemasan harus cari yang masih bagus, mhm, masih tertutup, masih utuh lah. Heeh. mhm. Kemudian L, L?
L itu Mhm dari label itu banyak tertuang informasi-informasi penting mhm. mengenai produk tersebut. Contohnya, Kak? Ya, contoh di Mhm. label biasanya Kak Sofi menjumpai apa? Menjumpai apa ya, neto, Ya, berat bruto, bersih. heeh, Neto kemudian saja biasanya, Kak. kandungan kandungannya ya, Kak, Ya, ya, komposisi nama komposisinya, kemudian produk. heeh, ada itu, Kak, produk ada MD, ML, ada Oh, PIRT iya gitu iya. ya? Itu Itu nanti ya? di I, Oh, I-nya ya. izin edar. Oh, izin edar. Klik berarti K tadi L, kemasan, kemasan, L L, adalah label. labelnya ya, Ya, ada label itu biasanya ada logo dari iya perusahaan mana, alamatnya di mana, iya, gitu harus jelas ya, produknya, Kak, ya? nama produk. Nah, Heeh, kita sebagai konsumen harus pintar, pinter ya, ya. harus cerdas. Dari label itu sendiri banyak Mhm informasi mengenai produk tersebut. mhm Kemudian ada komposisi, mhm. Klik ya L, I I-nya tadi, izin izin edar. edar yang tadi ya, Kak, Tadi ya? sempat disinggung Mhm BPOM, MD, ML. mhm, apa itu, Kak? Nah, BPOM itu, lembaga ya, Heeh, lembaga yang tadi mhm Badan Pengawas Obat Makanan. mhm Kemudian ada kode MD, kode mhm. ML itu MD untuk yang produk dalam negeri. Oh, Kalau tak kira ML, MD itu kalau kita kasu ya meninggal dunia. oh, jauh, Bukan ya, Kak, ya? bukan. Heeh. Kalau Terus? kemudian ada lagi ML itu Mhm. yang, luar negeri. Ya Oh, gitu ya. ya, Jadi untuk yang MD ya, sahabat sehat itu untuk produk yang dalam negeri ya. Kalau yang ML baru luar negeri. Terus yang satunya lagi, Kak, itu ada eee, PIRT? untuk ya, untuk izin edar ini, kalau yang tingkatnya nasional itu yang Mhm. mengeluarkan BPOM, ada Mmm, MD, ML, kalau yang tingkat kabupaten ada PIRT. apa itu, Kak? PIRT itu, sejenis, perizinan Mhm untuk, industri rumah tangga pangan. mhm. Iya, itu, skalanya kabupaten yang Kabupaten, mengeluarkan, iya. biasanya di yang stakeholder-nya siapa ini, Kak, yang Apa membawahi kan dari kabupaten ya, mhm, biasanya yang memegang siapa ya, Kak, ya? yang pertama kali pastinya perizinan. Di Perizinan ya? PMPTSP Mhm, bisa ke Din PTSP, ya ya mhm, PTSP, terus? kemudian pelaku usaha bisa memulai mengurus perizinan di PMPTSP atau Mhm kita biasa di mall pelayanan publik, mhm. Di ya mana itu, Kak, mall pelayanan ada publik? di Jalan Kiai Dep Mukni ya? di daerah Iya, kabupaten, di gedung kabupaten iya, itu ya, Kak, dekat ya? pendopo. Kayaknya di sebelah BPKPAD ya, Kak, ya, kalau nggak salah ya? Iya, kawasan Kawasan situ perkantoran ya, situ, iya. terus? Nah, itu nanti para pelaku usaha bisa mengajukan perizinan, kemudian dari perizinan tersebut ada, sudah keluar nomor SPPIRT, sudah nomor keluar Mhm PIRT-nya, mhm. kemudian harus ada pemenuhan komitmen untuk mencapai sertifikasi PIRT-nya atau SPPIRT. Jadi Mhm kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, kita memfasilitasi para pelaku usaha untuk, mhm. bisa melaksanakan pemenuhan komitmen. Kita istilahnya pendampingan. Pendampingan ya, Iya, Kak, ya. mhm. Jadi kayak pelatihan-pelatihan gitu Ya apakah salah satunya, salah jadi satunya ke ya? pemenuhan komitmen itu Mhm diantaranya harus mengikuti pelatihan keamanan pangan bagi pelaku usaha, mhm kemudian ada CPPPIRT, itu kita dari Dinas Kesehatan melakukan peninjauan langsung ke sarana, kemudian mhm ada, kita ada instrumen checklist yang harus ada dan, kita nilai dari mhm. sarana tersebut, kemudian ada label, Ada label label. harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. Itu yang sanitasi untuk makanan itu, eee, siapa, Kak? Bagian Kalau apa itu biasanya? Kalau, apakah sama dengan peolah produk, tertentu dengan kayak catering, oh itu kayak beda. itu siapa, Kak? Kan sama-sama Kalau dinas kesehatan ya ya kalau nggak salah kita ya? tapi beda Mhm yang membawahi. mhm Kalau kalau kami Seksi Kefarmasian, Alkes, dan PKRT itu membawahi, pangan olahan industri rumah tangga. mmm, Itu. gitu. Kalau yang, like hygiene Mhm seperti, catering, jasa boga tadi, mhm. pangan siap saji tadi itu di, Keseling, kesehatan lingkungan. Ya, Jadi beda beda. beda seksi ya, Ya Kak, ya, beda walaupun segmen. memang satu satu payung ya Mhm, OPD iya kita dinas kesehatan iya. gitu ya. Jadi mungkin beberapa yang perlu diketahui dari
sahabat sehat itu untuk apa ya, mengurus izin gitu ya. Jadi ada beberapa tempat mungkin dari yang bisa PTSP, Dinas Kesehatan juga ada Mhm, macamnya lagi. Mungkin, kalau membahas terkait itu mungkin ada kan sesi lain panjang. ya, Kak, ya, gitu. Iya, Baik kembali ke tema, Kak, untuk iya, terkait dengan keamanan pangan ini. Tadi kunci yang kemudian pertama kunci ya, Kak, ya? 1, Kunci yang kedua, Kak? tadi Klik kliknya ya? baru Oh, KLI, heeh, K-nya yang yang K-nya terakhir heeh. kadaluarsa. Oh, Iya, iya ya, itu penting ya, Kak, ya? iya, harus jeli, soalnya Mhm, kan pernah ada juga kejadian mhm, karena tidak kadaluwarsa, teliti, ya, mhm. efeknya keracunan, Oh, gitu ya, Kak, ya? diare, muntah, pernah ada Mmm, kasus. jadi ya perlu diwaspadai ya untuk Mhm. mewaspadai, makanan itu sudah Nah, kadaluarsa atau ya enggak itu yang kita seperti apa, harus Kak? jeli tadi, Mhm, cek klik, cek klik ya? iya, Di situ mesti ada ya, Kak, ya? heeh, Tertera ya? kalau sudah, Mhm, melaksanakan cek klik, mhm, kita sudah lihat kemasan, mhm, kita baca label, mhm, kemudian kita cek apakah ada izin edarnya, mhm. kemudian kadaluarsa insyaallah aman, Mhm, gitu sudah ya, Kak, sudah ya. Itu paten. mungkin untuk yang produk-produk yang tahan lama ya, Ya, Kak, ya. Tapi kalau kemasan, ya, kemasan ya, tapi kalau sekedar, makanan yang mungkin sekedar kita goreng atau ya, apa kan enggak ya, Kak, iya, ya. Enggak di memerlukan yang seperti mhm, itu, yang dijual bebas tapi yang, tahan lama, seperti ya, itu. Itu yang klik ya, Kak, ya. ya, Tadi tadi di terkait dengan kunci kunci satu, satu. ya. Iya, lanjut, Kak, kunci yang kedua, Di Kak. kunci 2 Mhm, di penyimpanan. mhm, Penyimpanan juga tidak bisa asal-asalan, mhm, ya, apalagi kalau memang, bahan itu bahan segar, mhm. harus disimpan di kulkas. Salah satunya, Ya, salah heeh. satunya. Kemudian jika itu frozen harus di freezer, heeh. Kalau bahan beku harus simpan beku, harus simpan di freezer. Mhm, Kemudian untuk bahan kering, mhm, biasalah yang penting tempatnya kering, tertutup, dan mhm. tidak, eee, tidak jauh dari menghindari cemaran. Harus Maksudnya tertutup, bersih, yang tempat itu yang penyimpanan. oh, Mhm, contohnya Kak, kayak beras gitu ya, itu kan kering harus ada ya? tempat kering, Mhm, tertutup, tertutup terhindar ya? dari cemaran, maksudnya Mhm, menghindari cemaran. mhm, Kemudian, tempat penyimpanan juga jangan, nempel dinding, jangan nempel mhm. lantai. Gitu ya? Iya, Kenapa Kak? menghindari kelembapan. Oh, Iya, iya ya, jadi terutama yang makanan-makanan yang ada di kardus itu ya Kak ya, kalau biasanya lembab itu juga harus akan ada palet mempengaruhi ya? atau tatakan, jadi Mhm. tidak langsung di tembok, tidak langsung di lantai. Itu yang Mhm. penyimpanannya ya, Kak, ya. Iya, Itu kan penyimpanan. kadang dalam kulkas itu kan ada yang freezer, ada yang, Mhm, apa ya, itu sebaiknya yang seperti gimana, Kak, untuk nah penyimpanan, Kak? dari kulkas Mhm, itu saja sudah ada klasifikasinya sendiri-sendiri, mhm, mhm, antara freezer, chiller, mhm. ya. Misal, untuk suhu jadi ya harus memperhatikan suhu penyimpanan produk tersebut. Iya, dalam kulkas Iya, ya kan mhm, beda suhu ya, Kak, ya. Mungkin kalau mhm, sayur di bagian paling bawah, mungkin di gitu ya, Kak, ya? bagian bawah. Kemudian Tengah, ada samping gitu? biasanya di kulkas kan ada keterangannya, Mhm, ada gambarnya, mhm, ini daging, telur, mhm, atau macam-macam kan. Nah, mhm, itu sebenarnya sudah ada dibantu heeh. dari si kulkas itu sendiri. Gitu gitu gitu. Itu Mhm, yang penyimpanan ya, iya. Kak, ya. Jadi Terus harus benar-benar diperhatikan, suhu penyimpanan, karena suhu penyimpanan itu juga, harus sesuai gitu sesuai, ya, iya. kalau enggak rusak ya Nah, nilai gizinya ya? takutnya, di antara suhu itu ada, patogen yang itu tumbuh, Mhm, karena itu kan ada harus memperhatikan, mhm, beberapa di suhu kamar juga mhm, ini ya, kayak iya, bakteri bisa hidup gitu iya, ya, cepet heeh, ya. Makanya kenapa, ketika kita habis belanja gitu ya, harus cepet-cepet disimpan ya, Kak, ya. Karena mhm, memang, ada rentang waktu yang iya, memang maksimal harus makanan itu tersedia di luar gitu. ada rentang waktu, ada Mhm, juga rentang suhu untuk mhm. menghindari patogen tumbuh. Yang itu ya, Kak, ya, itu yang kunci kedua, Iya, Kak. kunci kedua, Terus kayaknya yang kembali lagi yang ke tadi, Kak, kalau kita mau belanja gitu ya, mhm, belanja makanan yang aman kan
kadang sok ibu-ibu kan banyak sekali sekali belanja kan ada yang, Mhm, basah, ada yang kaleng, ada yang apa ya, makanan langsung dimakan, iya, ada yang seharusnya nah mhm, sebaiknya ini kita, apa ya, pemilahan kita harus beli yang mana dulu nih? Ada ketika kita mau beli yang basah, terus yang kering, kemudian yang bisa langsung makan, ataupun yang kalengan, ataupun yang kayak daging itu gimana, Kak, cara urutannya yang harus kita beli dulu? ketika Mhm, berbelanja, mhm, harus apa ya, berarti harus inget-inget mau belanja apa ya, heeh. antara yang kering, yang Heeh, basah, yang misalnya kita mau segar, beli yang kalengan, terus nanti frozen, beli ya, kacang-kacangan, kemudian kita beli basah sayur, ya, kemudian daging, kemudian apalagi ya, misalnya mau beli nanti ini langsung dimakan nih, beli nasi goreng atau, uduk atau nasi uduk atau apalah, urutannya itu loh, Kak, yang pertama harus kita beli, mhm. terus contohnya seperti apa, Kak? Kalau yang kemasan itu biasakan didulukan yang kemasan. Yang kemasan ya, Kak, ya? Ya, yang kemasan. Terus? Kemudian beli yang, segar, Mhm, kemudian baru beli yang frozen. Nah, kenapa, Kak? karena Segar dan frozen frozen dulu harus karena frozen kan harus disimpan di frozen lagi, oh gitu ya? di, freezer lagi, ya. Mhm, Karena, mengejar waktu penyimpanan itu, biar lebih dulu bisa disimpan, kalau yang, frozen itu. nanti nanti mungkin terakhir ya makanan yang langsung dimakan itu ya, Kak, ya? Ya, bisa Oh gitu. itu, ya gitu ya harus sahabat sehat harus pinter-pinter nih jangan dan juga kalau habis belanja nggak boleh, apa ya, Kak, ya, apa boleh dicampur atau gimana, Kak? Kak Ina? Sebenarnya sih, ya itu tadi, di penyimpanan. Kita harus Kalau kayak jeli, kita pas ya. ini loh, Kak, pas nenteng dari misalnya dari pasar kemudian, Oh, kalau bisa mhm, jangan, jangan nggak boleh dicampur? dicampur, iya. Apalagi kalau yang pangan segar Mhm, dicampur ke sayur atau kemasan, kan, kadang kalau ikan amis, atau mmm, kadang tahu itu juga basah, mhm, nanti kena yang lain. mmm, Ya, harus dibedakan juga ya, ya, Kak, ya. harus Ya harus memperhatikan pinter-pinter juga. ini ibu rumah tangga ya, tidak harus pinter di rumah, tapi di belanja juga harus pinter ya, Kak, ya. Ya, Ah, itu yang kedua, Kak, itu yang ya, kunci 2, yang kunci ketiga, Kak? kunci 3 di Mhm, pengolahan. pengolahan ya, Ya, Kak, ya? pengolahan ini Mhm, sebagai ibu-ibu, mhm, mama, mak-mak, biasa kita-kita ya? masak ya, biasanya harus memperhatikan, terutama di tempatnya, dapur-dapur harus bersih, Wajib itu, itu Kak, paten. paten ya, Iya, syarat kemudian mutlak. Mhm, kemudian di alat, mhm, alat-alat masak, biasanya antara mengolah bahan mentah mhm, dan bahan jadi itu bagusnya dipisahkan, seperti telenan. mhm, Telenan untuk, bahan mentah dan mhm, bahan jadi baiknya dipisah, mhm. agar tidak terjadi kontaminasi silang. Gitu ya, Kak, ya? Ya, Kalau saya telanan aja di biasanya satu, Kak. iya, mulai sekarang. Mulai Ya, sekarang, punya 2 ya, ya, Kak, ya? dipisahkan Terus? antara untuk bahan mentah juga bahan jadinya, Mmm, untuk menghindari kontaminasi silang. mhm, mhm. Kemudian, Kemudian? setiap, sudah, mengolah, Mhm. harus rajin-rajin dicuci, sanitasi lagi, bersihkan. Gitu ya, Kak, ya? Ya, Jadi, kita nih misalnya mhm, ibu-ibu dari pasar nih ya, dari iya, pasar kan sudah ada dagangannya apa kok dagangan, ju jual apa ya, yang dibeli kan sudah dibuka semua, terus harus dicuci dulu ya sebelum disimpan ke iya, kulkas gitu? itu ya harus sudah dibersihkan, kering, Mhm, baru disimpan lagi. disimpan gitu Iya, ya. Terus kalau yang mau dimasak, mhm, dibersihkan dulu gitu ya. bersihkan. Itu Kemudian cara dalam, pencucian. mengolah itu juga harus memperhatikan cara memasak. Apa itu, Misal Kak? heeh, misal memasak daging, Heeh. ya kan beda dengan memasak sayur, Mmm, dengan memasak tahu, mhm, yang lain-lainnya mhm, gitu. Masak daging kan harus merebusnya lebih lama.
dimasak sop Mhm, atau dimasak oseng, itu mhm, kan ada perlakuan yang berbeda dalam khusus ya? memasaknya. Iya, pastikan dalam mengolah itu sampai matang. Sampai matang, Kak? Iya, Suhu berapa, Kak, kalau syarat untuk mhm minimal lah, suhunya berapa sampai itu? 90 derajat 90 celcius, derajat iya, ya, berarti, kalau kondisi kita dalam berkuah, Kak, itu berarti sama harus sampai mendidih, mendidih ya. ya? Kalau nggak mendidih ada Ditakutkan iya, masih belum sempurna matang, mhm, masih ada, yang mentah takutnya membawa bakteri. oh gitu. Itu cara, masaknya ya. Jadi selain tangan ya, tangannya juga harus bersih ya, Kak, Oh ya? iya, Harus bersih dong gitu, nggak boleh sembarangan karena nanti, imbasnya ya ke kebersihan makanan itu sendiri ya. iya, Jadi biar ndak jadi cemaran untuk iya, tubuh kita sendiri. itu Kalau ada yang di kunci 4 kunci 4 ya, Kak, ya? ketika menyajikan. Oh gitu, Kak? Iya, menyajikan Heeh juga, untuk, heeh, kalau lingkup keluarga sudah mhm, biasa ya, mhm mhm. heeh, kalau menyicip baiknya pakai sendok yang lain. Gitu ya, Kak, ya, Iya, harus kalau beda misal sendok gitu ya, jangan mhm, sendok buat nyicip, lain kembalikan lagi sendok, buat ngaduk. Aduh, itu mah, iya. nggak higienis. Kemudian ketika Mhm. mengambil baiknya pakai jepitan, jangan pakai tangan. Oh, gitu ya, Iya Kak, ya, khususnya para penjual itu ya, Kak, iya ya, iya. kalau Terus kita lihat hubungannya tadi sama kebersihan tangan. Iya kalau orangnya rajin cuci tangan ya, kalau enggak, mhm, wah sudah pasti terkontaminasi. gitu ya, Iya, Kak, ya. Terus bagaimana, Kak, ya, kalau, untuk yang penyajian makanan tuh dari penjualnya, Kak, kalau mhm. kita merasa aman tuh yang penjualnya seperti Nah, apa tuh, Kak, itu? kita bisa Mhm identifikasi penjualnya, mhm, apakah bersih atau tidak, apakah paling gampangnya yang jual ini pakai, alat kerja ndak? APD. Iya, APD, Mhm. umumnya Contohnya? itu, Mhm. harusnya kalau yang, baik itu pakai penutup kepala, Kepala ya. celemek, iya, Soalnya ini ya, Kak, ya, kadang rambut, rambutnya itu bisa nanti jatuh kalau bisa ke saja makanan. rontok ke makanan bisa jadi cemaran Mhm. fisik. Kemudian celemek, Celemek ya, Kak, ya ya. celemek, kemudian, sarung Mungkin tangan, dia yang baru ini harus nah itu juga, masker ya, Kak, iya ya. masker Karena bisa, kita nggak tahu juga ya kalau mhm. orang sehat apa sakit, terus Kemudian sarung mhm, tangan, rentang wajib ya ya, Kak, ya? iya harusnya, Kanan sini. apalagi kalau harus mengambilkan, yang pangan siap saji tadi. Mmm. Gitu ya, selain selain alat penjepit itu tadi Iya ya, Kak, ya, dia tangannya juga harus yang iya, dibungkus, alat pelindung diri kalau dalam, apa ya, Kak, ya, biasanya kita lihat kayak dalam bentuk plastik ya, Kak, iya ya, plastik biasanya. tipis itu ya yang jari-jari itu Kita ya, kan nggak tahu si penjual itu apakah menjaga kebersihan tangannya apa mhm. enggak. Jadi kita jadi konsumen harus lebih pintar lagi dalam memilih juga memilah. Oh gitu. Terus kalau untuk yang makanan kayak kebanyakan warteg, terus yang, makanan-makanan yang kayak resto itu kan penyajiannya yang seharusnya seperti apa ini, Kak? Yang dalam display itu loh, Kak, Iya, ya, itu yang seperti apa, Kak? Yang eee, baik gitu? iya Mhm, harusnya penyajian itu ditutup. ditutup? Iya, setiap menu Mhm, misal ditempatkan di wadah harus ditutup lagi untuk mhm. menghindari, lalat tadi, Lalat itu hama, yang iya, salah satu lalat, mhm mungkin selain lalat juga ada mhm. kecoa Nah, mungkin ya, itu Kak, ya? juga. Hubungannya pasti lagi kembali ke kebersihan Kebersihan. di poin, kunci kelima. Kunci kelima. Ya, jaga kebersihan. Jaga kebersihan Ya tadi iya, ya, heeh heeh. Kalau yang untuk yang display kalau beberapa rumah makan itu, Kak, yang selain, yang di meja-meja itu kan memang harus ditutup ya. Kalau mhm, yang display yang di apa ya, ya kayak di etalase gerobaknya, gitu. etalase itu yang seperti apa yang baik Eee, itu, Kak? baiknya sih ada tutupnya atau Mhm? seperti horden kecil. Oh, kayak Iya tirai gitu ya? iya, Kalau enggak ya nanti cepet mhm. nganu ya, Apalagi kalau mhm, gerobaknya keliling di jalan-jalan, pastikan mmm, debu, mhm, asap, mhm. ya polutan juga. Nanti bisa terkontaminasi Iya ya, Kak, ya? iya. Jadi kembali lagi ke masing-masing, Heeh, konsumen harus lebih pintar, harus lebih mhm. jeli lagi. Oh itu ya, jadi karena memang nasib seseorang kan salah satunya tergantung dari makanannya ya, Iya. Kak, ya. Nah Kalau
salah pilih makanan bisa kena racun ya, Kak, ya, Iya takut tahu-tahu muntah, iya berak, itu salah satu bisa ini ya, Kak, ya, iya tanda keracunan ya, Kak, iya, ya, mhm. terhadap makanan. Yang kunci kelima, Kak, yuk, Jaga kebersihan. jaga Ya kebersihan, itu Kak, sudah caranya piye, pasti, Kak? iya. Iya, Cuci tangan di setiap akan beraktivitas, mhm, makan ini ya terutamanya, kemudian, cuci tangan setelah makan, setelah dari toilet juga. Nah, untuk diri sendiri juga, untuk para, konsumen, ya mhm. harus lebih memperhatikan kebersihan, diri masing-masing, utamanya di sini adalah cuci tangan. Cuci tangan gitu ya, Kak, ya. Iya Jadi memang apapun yang sebelum kita menyajikan, ataupun saat kita mhm, makan, atau saat kita belanja, semua memang iya tidak bisa meninggalkan cuci iya. tangan ya, Kak, ya? Kemudian untuk di Heeh, lingkup keluarga mhm bisa melakukan itu tadi setiap setelah, memasak mhm ada hygiene sanitasi, tempat memasak juga alat-alatnya, mhm. selain Caranya dari cuci tangan. Kalau untuk pembersihan tadi ada pakai, ada bahan kimia sendiri, pakai yang kita cuci iya gitu ya? sabun cuci piring itu. Mhm mhm Kemudian ada pembersihan tempat, pengolahan juga perlu. mhm. Jadi bagusnya, idealnya sih setiap kegiatan pengolahan makanan, setelah itu juga harus Cuci tangan. kebersihan heeh, Kebersihannya tempat dijaga, juga tempat alat. juga Iya, alat mhm, gitu ya. Jadi semuanya bersih ya, kembali iya, bersih dan mhm Apa ya, sebelumnya bersih, mhm, kembalinya juga iya. bersih. Itu Kalau mungkin bersih kan nyaman, iya betul aman ya, juga nyaman. aman, nyaman, terus Iya kita juga gimana ya, nggak was-was saat iya kita makan ya, Kak, iya, ya. mantep. Jadi aduh ingat ini nih, ingat suami saya kalau lihat mau jajan di mana gitu ya, Iya mesti lihat orangnya. iya, perlu perlu Kalau sekali. kalau terlihat orangnya jorok itu ya nggak jadi gitu Iya ya. Itu memang penting ya, Kak, iya, ya, karena mhm, memang untuk waspada ya, untuk karena memang bagaimanapun nanti makanan itu akan masuk ke tubuh iya. kita gitu ya, Kak, ya. Karena pangan juga vital, Mhm dikonsumsi langsung nanti efeknya juga di badan juga kan mhm, akhirnya, gitu ya. Terus kalau yang makanan-makanan sekarang yang lagi hits itu hits. ya, Kak, ya, kayak kayak itu yang ngebul-ngebul itu, Oh yang yang seger-seger, oh yang cikibul, beredar sekarang itu ya, karena ya kita tahu sendiri ya, Kak, ya, ini sekarang itu banyak kasus, apa ya, ginjal ya, anak banyak yang kena ginjal, mhm mhm, kemudian, kena pencernaannya kena, itu kan mungkin dari makanannya juga ya, Kak, ya. iya, Itu seperti apa, Kak, makanan yang aman itu ya? Apa yang harus dari segi warnanya, apa gimana? oh, Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Mhm. kalau sekarang ini kan semakin berkembangnya teknologi, Mhm, inovasi, mhm. jadi kan para penjajah makanan ini, Berusaha ya, berusaha, menarik, heeh, semenarik mungkin mhm, produknya untuk menarik konsumen. tanpa harus Iya mengindahkan iya keamanannya ya, Kak, ya? iya, yang penting, Mhm, warna gonjreng, warna-warni, padahal kan, belum tentu, tahu-tahunya pakai pewarna yang sintetis ya, Kak, ya? tekstil, sintetis, bukan yang pewarna makanan, Mhm, itu kan jelas berbahaya. Memang, bahayanya tidak sekarang, bisa nanti jangka tahu-tahu panjang akut ya, iya, kemudian, sebenarnya apalagi tadi yang disebut, yang ngebul-ngebul tadi itu, ngebul-ngebul, cikibul itu juga tidak boleh karena pakai nitrogen cair. itu nggak? Itu pakai nitrogen Nitrogen, cair, bahayakah? bahaya. Bahaya Iya, ya? harus, sebenarnya harus ada kadarnya harus, terpantau. Kalau itu kan asal Asal ya, iya, itu bahaya juga. Kemudian mhm. tadi apa, Kak? Mungkin ada warna yang Iya, ngejreng, heeh, sebelah, ada yang seger, ada yang es sekarang teh jumbo, ya itu juga, masih harus waspada ya, Kak, ya? di mana-mana ada Heeh, ya es teh jumbo. Kebetulan dari Dinas Kesehatan juga kemarin sempat ada sampling dan pengujian mhm. beberapa es teh jumbo di outlet-outlet di sekitar, macem-macem sih dari kecamatan mana saja waktu kita, eee, kunjungan itu, kita ambil sampel, kita ujikan di Labkesda, Mhm, eee, beberapa ada yang terdeteksi pakai pewarna mmm.
pakai, pemanis. Iya Gitu ya, itu iya beberapa ya, iya berarti iya oknum ya, Kak, ya? iya, Berarti dalam artian ya tidak semua ya, tapi oknum tapi yang mungkin mau mengambil untung gitu iya, ya? bisa saja, Mhm menekan modal mhm biar untung banyak, mhm tapi sebenarnya kayak gitu sih ndak apa-apa kalau sesekali, 2 kali. Harus memperhatikan juga, frekuensi dalam konsumsi si es teh jumbo ini. mhm Itu kan, kita tidak tahu pakainya air apa, es batunya seperti apa, mhm gulanya gula asli atau gula buatan kan tidak tahu. mhm. Baiknya boleh, tapi jangan sering-sering karena yang berlebihan itu tidak baik, ya. Iyalah, Ya untuk menjaga diri kita sendiri. mhm gitu ya, Kak, ya? Mhm. Mungkin itu 5 kunci yang sudah Ya, sudah Kak Ina sampaikan ya, dari beberapa kunci mungkin yang keamanan pangan yang mesti kita ambil ya dari 5 kunci itu. Udah banyak ini Kak, ternyata berkunci-kunci. iya. Oke, baik Kak, karena memang 5 kunci ini sudah kita bahas untuk terkait dengan keamanan pangan, mungkin ada harapan Kak Ina sendiri ya sebagai, yang expert di bidang pangan ya, seperti itu. Karena apa ya, sehari-harinya kan memang bergelut dengan itu tadi ya Kak Ya, ya, pengawasan makanan, pangan. pengawasan pangan Iya. ya. Mungkin harapannya seperti apa Kak? Monggo. Harapannya semoga kita semua sebagai Mhm, konsumen pangan, cerdas ya ya Kak ya? terutama semakin berkembangnya teknologi, informasi, juga Mhm inovasi, kita sebagai konsumen juga harus melek. Apalagi sekarang informasi aksesnya sudah sangat mudah. Jadi mhm kita harus lebih jeli lagi dalam memilih dan memilah pangan, mhm. untuk kebaikan diri kita, sesama, juga generasi selanjutnya. Gitu, itu harapan Kak Ina. Dan untuk menutup jumpa kita pada hari ini, Kak Ina mungkin ada closing statement atau kata-kata penutup untuk jumpa Apa kita, ya, Kak? pantun dikit ya? Boleh, Kak. Kak Ina ini ternyata jago pantun juga ini. Enggak, dikit aja, Oh, dikit spontan. aja. Monggo, Kak. Menanam padi cepat-cepat, semoga Mhm. informasi tadi bisa bermanfaat. Oh, gitu. Itu aja. Setahu saya kalau menanam padi juga nggak bisa cepat-cepat ya, Iya. minimal 3 3 bulan ya, Iya. Kak, ya. Baik baik dengan berakhirnya closing statement dari Kak Ina, maka, berakhir pula seluruh rangkaian siar podcast pada hari ini. Sampai jumpa kembali di materi-materi berikutnya. Saya Sofi undur diri dan Kak Maulina. undur diri juga. Terima kasih atas perhatiannya, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.